Assalamualaikum rekan PLM se-Indonesia, selamat datang di acara Infolab Talk bersama saya Eva. Dan saya Lucy. Ya, hari ini kita akan mengobrol bukan sekedar ngobrol seru bersama founder Infolab.net, karena ini hari yang sangat-sangat spesial. Kita perkenalkan, selamat datang Pak Imaduddin Badrawi. Ya, Selamat datang, Pak. Selamat datang Mbak Esa, Mbak Lucy. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana hari ini? Hari ini cerah, nggak hujan. Alhamdulillah ya. Ya, ini Pak, kan banyak ya rekan-rekan ATLM yang lainnya tuh yang cuma tahu Pak Imad dari grup Infolab.net doang yang di WA itu loh. Iya. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana Mas Imad pas kuliah jadi ATLM, gimana rasanya? Pas bisa kuliah, diceritain pengalaman-pengalamannya. Pengalaman selama kuliah gitu. Kuliah 3 tahun karena ngambil D3 analis kesehatan. Jadi kuliahnya cuma 3 tahun. Hobi dari kuliah juga udah hobi nulis. Udah bikin blog gitu ya. Makanya sekarang punya Infolab.net juga emang karena dulunya emang sering hobi nulis aja gitu. Selama pengalaman 3 tahun kuliah di analis kesehatan ya sama kayak mahasiswa pada umumnya lah. Berangkat, pulang, berangkat. Ada nggak itu pelajaran-pelajaran yang emang aneh gitu? Kan baru pertama kenal banget analis kayak gini. Oh iya. Ada pelajaran yang aneh nggak menurut Mas Imad? Ini Mbak Lucy bagus nih nguliknya. Saya itu dulu masuk analis kesehatan, itu dulu namanya masih analis kesehatan. Saya masuk kuliah 2005, itu dikenalkan sama kakak yang emang kakak saudara gitu ya, yang emang analis kesehatan. Jadi lulus SMA. Jadi ada keluarga analis juga ya Mas ya? Lulus SMA itu nggak tahu analis kesehatan itu nanti kerjanya gimana, meriksa apa gitu nggak tahu. Sampai kuliah pun masih ngeblank lah. Tahu-taunya pas lagi PKL, analis itu kerjanya kayak gitu. Jadi gitu, selama kuliah itu Mas Imad tuh nggak begitu mengerti gitu. Gimana selama kuliah ya belajar aja. Cuman kalau untuk kerja pas gambaran pekerjaan nanti setelah lulus, nah itu belum tahu waktu kuliah ya. Waktu masih kuliah belum tahu. Itu. Mata kuliah apa sih Mas yang menurut Mas itu susah banget dimengerti buat Mas gitu? Kimia dan statistik. Ya betul sama sekali itu. Kimia dan statistik. Iya buat saya. Tapi buat Mbak Esa, Mbak Lucy kayaknya itu rata-rata ya? kesehatan seperti itu. Iya. Sama aja. Nah, iya, seputar kuliah sudah dibahas mungkin karena sekarang ranahnya pekerjaan. Bagaimana pengalaman saat ini bekerja sebagai tenaga ATLM? Analis kerja. Saya lulus 2008 ya. Lulus kuliah 2008, langsung bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu. Kebetulan karena zaman dulu itu kan kerja itu gampang. Hanya membutuhkan ijazah ya. Hanya membutuhkan ijazah sama transkrip nilai doang kalau dulu. Nggak kayak sekarang kan harus ada STR, surat kompetensi gitu kan. Kalau dulu yang penting ada informasi dari kakak tingkat yang udah bekerja, diinfokan. Biasanya kan kalau kampus ada tuh alumni-alumni ya yang ngasih tahu kayak gitu. Iya. Gitu sih. Terus pengalaman kerja berikutnya kan sekarang di klinik. Double kerja dengan klinik ya, rumah sakit dengan klinik. Di Bayangkara itu sampai 2000 berapa tuh saya? 2013 ya. Apa 2011 ya? Kemudian saya itu kemudian maksudnya keluar dari Bayangkara karena dapat informasi di salah satu rumah sakit daerah butuh analis cepat gitu. Nah itu kan dari teman juga, jadi ada hikmahnya gitu. Jadi orang ke orang ya Mas gitu. Iya, ada hikmahnya. Jadi
informasi lowongan kerja itu kebanyakan dari kakak tingkat atau teman di instansi lain. Gitu. Pekerjaan. Terus selama Tadi- kerja itu Mas, ada nggak sih pekerjaan yang, di kuliah nih nggak ada kayak gini? Iya betul, gitu. itu tuh ada nggak sih sebenarnya Iya. keluar dari ranah kuliah kita gitu dalam analis kesehatan? Ya, mungkin kebanyakan pertanyaan sama dengan teman-teman analis lain gitu ya. Karena kita belajar di kampus itu masih manual, setelah kerja udah full otomatis. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman masih yang D3 gitu ya, khususnya yang D3 yang pelajarannya masih pakai kurikulum yang manual-manual gitu. Harusnya mungkin diberikan pengetahuan tentang teknologi yang full otomatisnya. Apa tadi yang apa tuh? Yang nggak ada. Kebanyakan sih kalau Jadi terus di lapangan. mengupgrade. Ya gimana? Kalau di lapangan kerja biasanya. Ya. Kalau di lapangan kerja itu kan kita sebagai teknologi laboratorium medik itu kebanyakannya kimia klinik dan hematologi gitu ya. Ya, kalau di kampus itu kan ada mikro dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara umum yang lebih banyak dipakai di laboratorium klinik itu kebanyakan hematologi dan kimia klinik aja. Sisanya ya udah lupa. Kalau ditanya mikrobiologi saya lupa. Iya, jadi harus terus mengupdate ilmu-ilmunya ya, Pak ya. Setelah kita keluar dari ranah kuliah untuk menjenjang kinerja itu harus terus mengupgrade ilmunya. Ya tadi sempat menyinggung tentang hobinya yang menulis tuh Pak Imad. Kalau nggak salah, ya itu tuh pernah meluncurkan sebuah karya yang buku berjudul Laboratorium Pedoman Teknik Pemeriksaan Laboratorium Klinik untuk Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik. Itu tuh apa alasnya? Kenapa mengambil judulnya seperti itu? Latar belakang ya, saya punya nggak serta-merta bikin buku juga gitu. Tapi saya itu diajak sama adik tingkat, waktu itu sih adik tingkat, tapi sekarang beliau udah jadi dosen di Universitas NU Surabaya, UNUSA Surabaya, namanya Bapak Gilang. Jadi beliau itu yang ngajak saya untuk membantu menyusun buku tersebut gitu untuk teman-teman analis, karena kan referensi teman-teman laboratorium kan sedikit. Dengan pengalaman Pak Imad menulis itu, ada niatan buat ngelanjut nulis buku-buku yang lainnya nggak? Oh gini, buku itu kan saya karena diajak sama Pak Gilang ya, Pak Gilang untuk kerjasama menyelesaikan buku laboratorium klinik. Saya rasa mungkin dengan kompetensi saya yang masih seperti ini gitu ya, saya kan masih D3, untuk bikin buku-buku lagi kayaknya belum. Kalau diajak lagi ya bikin, kalau misalkan untuk bikin buku sendiri gitu ya, pakai nama saya sendiri itu belum pede. Iya. Belum pede. Jadi kolaborasi seperti itu. Kalau secara betul. Secara keilmuan kan belum mumpuni lah gitu ya, jadinya nggak akan bikin buku. Mungkin akan bikin buku kalau udah gelarnya sama kayak Pak Gilang, SSI, MSI gitu. Semoga. Amin. Iya. Ini Pak, Bapak pernah ngikutin organisasi ATLM itu loh. Nah setelah nah itu tuh kita yang awam tuh pengen tahu gimana gitu jadi anggota pengurus kali itu, bukan tuh. Apa pentingnya organisasi itu? Gini mungkin gini Pak Imad, karena kita kan sebagai mahasiswa teknologi laboratorium medik, setelah saat kuliah ada namanya organisasi IMATELKI, yaitu Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Mungkin setelah lulus, setelah keluar dari perkuliahan itu, adakah jenjang selanjutnya pada saat begitu kita masuk dunia karir, dunia kerja itu, adakah organisasi yang berkelanjutan seperti IMATELKI gitu? Iya, tadi satu-satu ya. Mbak Lucy itu bilang
jadi anggota Patelki sebenarnya gini, setiap ATLM yang udah lulus dari perkuliahan gitu ya, itu otomatis seharusnya ketika kerja sudah termasuk menjadi anggota organisasi profesi gitu. Itu ketika kita ngurus apa tuh namanya STR, SIP itu kan otomatis harus terdaftar sebagai anggota ya, anggota. Nah, kalau untuk menjadi pengurus itu beda lagi. Nah, setiap anggota berhak menjadi pengurus gitu. Nah, bagi teman-teman yang tadinya waktu kuliah jadi pengurus organisasi Imatelki gitu ya, bisa apa ya, mendaftar menjadi pengurus. Ya kalau misalkan ketika di DPC-nya itu sedang ada sidang untuk kepengurusan berikutnya gitu. Sedangkan di Patelki kan 5 tahun Pergantian sekali ya. periode. Setiap 5 tahun sekali kan pasti ada pergantian kepengurusan. Nah, di situ bisa daftar. Ya, di situ bisa daftar. Bisa daftar ya. Ada yang ditunjuk, ada yang daftar gitu. Soalnya kan SDM-nya kan masih sedikit ya, kayak di DPC kita misalkan baru 100 orang gitu kan, nggak semuanya tahu tentang organisasi, untuk dilibatkan kadang harus diajak kayak gitu. Itu Iya, untuk teman-teman Imatelki sih sekarang kayaknya secara organisasi udah bagus ya. Setahu saya sih mereka. Terima kasih. Terima kasih orang Imatelki ya. udah banyak bikin seminar, bikin donasi, keren lah. Udah keren. Ya. Bicara soal organisasi sebenarnya kalau misalkan bagi kita yang udah mengikuti organisasi betul. mungkin udah tahu manfaat seperti itu. Untuk kita sharing ke orang awamnya nih, Pak Imad, apa sih yang kita dapatkan selama kita berorganisasi? Baik itu di mahasiswanya dan di kinerja kita tuh yang di Patelki. Untuk mahasiswa ya, buat teman-teman yang di mahasiswa bagus untuk mengenal organisasi sebagai pembelajaran aja ya, pembelajaran mengenal sistem organisasi itu gimana gitu. Terus untuk yang yang udah kerja gitu ya, banyak manfaatnya, harusnya banyak manfaatnya, jadi kenal banyak orang gitu ya. Pasti. Terus waktu saya dulu sebagai bendahara umum ya, cerita dulu sebagai bendahara umum selama periode 5 tahun itu, karena anggotanya belum banyak, cuman 50 atau 60 orang gitu ya. Jadi saya kenal semuanya gitu, analis se-DPC saya yang Wah. Iya gitu. Luar biasa sekali. Jadi manfaatnya paling banyak teman, terus ya ke kitanya juga jadi terlatih gitu ya. Jadi terlatih untuk berorganisasi berorganisasi itu gitu. Bahwa dunia ini kan harus saling bekerja sama gitu. Nggak mesti harus jalan sendiri-sendiri. Iya. Itu manfaat lainnya apa ya? Ya paling itu sih. Buat pengurus, ya saya kan sekarang udah lebih wawasan gitu ya, dengan banyak mengenal orang. Iya benar. Jadi banyak kenal karakter orang gitu. Gitu sih paling. Selain itu manfaatnya apa ya? Kalau jadi panitia ya dapat 1 SKP gitu. Mungkin jejaring sosialnya lebih jauh lagi ya Pak. Oh, enaknya gitu ya. Oh iya, mungkin itu berbicara. Kalau nggak enaknya gimana tuh? Jangan di sini kalau. Bicara ini yang nggak enaknya. Ya pasti ada suka duka. Setiap organisasi itu pasti ada suka duka, tapi ya dibikin enak aja gitu. Karena buat yang pasti ada suka duka lah, dan itu pasti. Jadi intinya sih setiap kita terjun ke profesi itu emang harus totalitas bawa nama profesi kita gitu ya. Intinya kalau ketika kita udah terjun ke profesi ya harus waktu, pikiran udah buat organisasi, buat kemajuan organisasi sih. Itu dulu ya mungkin teman-teman nanti
dapat informasi Iya. yang lebih baik lagi ketika ada emang narasumbernya orang pengurus gitu ya. Kalau saya kan sekarang ngurusnya cuma ngurus Infolaben aja. Sebelum akhiri acara hari Oh, ini, sebelum mungkin akhir, ada ya. pesan dan kesan untuk rekan-rekan ATLM kita se-Indonesia, khususnya ya khususnya untuk kita-kita yang menonton acara hari ini. Ya, buat teman-teman Infolaben, teman-teman ATLM yang udah menyaksikan video ini, mudah-mudahan channel Infolaben ini ngasih alternatif alternatif tontonan gitu ya, yang mengedukasi selain apa yang udah diberikan sama channel-channel lain gitu. Itu paling terus semoga bermanfaat apa yang kita sajikan gitu ya, Mbak. Ya, sebelum akhiri acara hari ini, mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Imad untuk kami semua sebagai tenaga ATLM Indonesia. Pesan-pesan, terus menimba ilmu, upgrade ilmu tentang laboratorium medik dengan cara mengikuti seminar-seminar yang diadakan sama organisasi profesi. Terus jangan takut untuk meraih mimpi-mimpi kalian gitu ya. Ketika kalian mau mewujudkan mimpinya, jangan ada satupun orang yang merasa tersakiti gitu. Paling itu aja, Mbak Esa. Halo. Ke hati sekali ini pesan dan kesannya. Sangat bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak Imad telah memberikan waktunya. Terima kasih meluangkan waktunya. Ya. Terima kasih atas. Terima kasih, sama-sama. Dan untuk kalian semua, teman-teman Pak, terus dukung channel YouTube kami dulu. dan di like, and comment. And jangan lupa ya buat kalian yang punya saran, apapun sarannya itu, jangan lupa di komen biar kita cari solusinya, terus kita bincang-bincang seru lagi sama terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.